dengan sangat pentingnya untuk makrifat atau memahami ilmu makrifat untuk mengingat Tuhan, kita harus berusaha sekuat mungkin dari sekarang, mumpung masih sehat, masih diberikan umur. Karena kalau kita tidak makrifat, kalau kita lupa dan tidak menemukan Tuhan dari sekarang, apalagi nanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta, hamdan wa syukron lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabatku, sahabat tilawah semesta, terima kasih yang sudah singgah di channel yang sederhana ini. Semoga berkah selalu. Dengan sangat pentingnya kita semua mengingat Tuhan dari sekarang dan memahami, memperdalam ilmu makrifat dari sekarang. Kita harus berusaha sekuat mungkin, karena kalau kita lupa kepada Tuhan sekarang di dunia ini, apalagi nanti di akhirat, pasti akan lupa. Sedangkan kalau kita lupa karena tidak diberitahu oleh kedua orang tua, itu kita sudah tidak bisa menghisab atau tidak bisa menyalahkan kedua orang tua kita. Ini sesuai dengan firman Allah di surat Al-A'raf ayat 173. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Autakulu innama asroka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatam min ba'dihim afatulikuna fa'alal mubtilun. Yang artinya, agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang yang telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu itu adalah orang tua kami, sedangkan kami adalah anak keturunan sesudah mereka. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Nah, sahabatku, di sini orang tua kita akan dalam bahaya jika kita tidak makrifat, tidak bisa mengingat Allah dengan benar dari sekarang. Tapi kita sudah tidak bisa lagi menyalahkan mereka dengan kelalaian kita di dunia ini, karena kita terlena, karena kita berleha-leha dengan kehidupan ini. Nah, di sini marilah semua, khususnya orang-orang yang beriman, mari kita bangkitkan pikiran kita untuk menyadari, mentafakuri, karena sudah jelas dan dapat kita pahami tadi di ayat 173 tadi bahwa Allah betul-betul
betul melarang kita melupakannya. Jaga jangan menyalahkan kedua orang tua, apalagi menghisabnya, karena kita sebetulnya sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan, dengan melalui wahyu-wahyunya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di ayat sebelumnya, di ayat 172-nya, bahwa semuanya manusia di alam roh sudah dipersaksikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam rahim. Nah, kenapa kita sekarang malah melupakannya lagi, tidak makrifat lagi, sehingga kita ya sama sekali tidak tahu Tuhan kita, tidak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekarang lupa sama sekali, padahal melalui wahyu dari Nabi Muhammad SAW bahwa kita sudah mengatakan qalu bala syahidna, bahwa kita sudah bersaksi. Maksudnya supaya kita nanti di akhirat jangan mengatakan lalai atau lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebanyakan kenapa malah banyak yang tidak tahu sama sekali, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tahu kepada Allah, dan mengerikannya lagi malah mengesampingkan ilmu yang penting ini, ilmu makrifat. Kebanyakan orang malah berfokus terhadap dunianya, terhadap bacaannya. Jika sedang beribadah, jika sedang di luar ibadah, fokus terhadap dunianya, fokus terhadap makhluknya, ciptaannya, keindahannya, lupa kepada Tuhannya. Kenapa? Sebab kalau lupa atau lalai, ya lupa kepada Allah, ini merupakan kesalahan besar, dan ini adalah kesalahan diri sendiri, bukan kesalahan orang tua, yang akibatnya kita akan mendapatkan kesesatan. Nah, ini yang dimaksud sesat itu jika kita tidak bisa kembali kepada Allah, tidak bisa pulang lagi nanti setelah mati maupun dari sekarang, karena tidak tahu kemana pulangnya, karena tidak tahu harus kemana pulangnya, kembalinya, jalannya, alam asal kita dari mana. Insya Allah sahabatku, sahabat tilawah semuanya, di channel Tilawah Semesta ini kita akan meneliti, berbagi maksudnya tentang ilmu makrifat, khususnya alam asal, untuk kita kembali pulang agar kita bisa bermakrifat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa banyak orang yang lupa sehingga kita menjadi tersesat nanti? Ya, ini bisa banyak penyebabnya.
Mungkin karena tidak mau tahu, tidak mau memperdalam tentang agama sendiri. Karena itulah kita jadi lupa, kita jadi istilahnya ketinggalan informasi, atau bahasa kasarnya mungkin ya, jadi bodoh tentang persaksian kepada Allah, bodoh tentang syahadat sejati. Nah, bodoh itu kan karena lupa itu sehingga kita jadi bodoh. Nah, sebagaimana yang ada dijelaskan di dalam kitab Sirrul Asror, di situ dikatakan penyebab buta hati adalah karena lupa. Dengan lupa kita jadi bodoh. Namun bodoh di sini dalam urusan ketuhanan. Ya, kalau urusan pengetahuan seperti pengetahuan agama maupun pengetahuan duniawi, nah, pasti itu mah pada pintar lah, kami percaya. Namun urusan ketuhanan, mengapa ya seperti itu, seolah kita jadi bodoh? Mungkin karena itu, bodoh dalam urusan ketuhanan. Setelah manusia berjanji di alam arwah. Nah, sahabatku, sahabat tilawah semesta yang kami cintai, di dalam pengertian ingat ada 3 macam. Yang pertama, ada yang mengartikan ingat itu harus banyak zikir atau wirid. Ya, maksudnya membacakan kalimat seperti takbir, tahmid, tahlil. Nah, itu macam yang pertama. Nah, ingat itu, zikir itu ada yang jatuhnya jadi sebuah wirid. Ya, kita harus paham agar kita lebih bijaksana. Terus makna yang kedua, macam yang kedua, ada yang mentafsirkan ingat itu harus banyak mengingat itu dengan memperhatikan hukum-hukum Allah. Seperti di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus sesuai dengan aturan Tuhan. Contohnya, jangan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan sekehendak hawa nafsu. Misalnya, itu makna yang kedua. Ya, sudah bukan lagi makna yang pertama yang membacakan kalimat wirid untuk yang makna kedua. Nah, yang ketiga nih, yang paling tinggi, ada yang mentafsirkan ingat itu yaitu sebagaimana yang sudah dijabarkan dalam kitab-kitab tasawuf seperti kitab Hikam. Di sana para arif billah mentafsirkan bahwa tentang ingat itu, kita selaku manusia yang ada di jagat raya ini emang harus mengingat atau bertemu kembali agar kita tidak melupakannya, yang disebut dengan ilmu makrifat, bersyahadat, yang tidak hanya syahadat ikrar atau tidak hanya mengucapkan. Ya, jadi di dalam menafsirkan ayat seperti ayat yang tadi itu jadinya sangat berhati-hati, karena urusan ingat itu adalah urusan hati atau urusan kolbu, yang mana itu penafsiran yang sangat tinggi. Jadi kita harus berhati-hati.
Nah, terus bagaimana untuk orang-orang, sedangkan kebanyakan yang mengartikan zikir itu atau ingat itu, kebanyakan jatuhnya adalah wiridan atau aurad, seperti membacakan kalimah-kalimah subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Pokoknya kalimat-kalimat yang jatuhnya wirid. Nah, itu juga tidak apa-apa. Itu masih zikir. Ya, itu istilahnya penafsiran tingkat dasar. Tapi kita harus ingat juga bahwa zikir itu atau ingat itu adalah pekerjaan hati, pekerjaan kolbu, harus pakum bil wahir, ya, sesuai dengan kenyataannya, sehingga bisa dirasakan oleh orang yang mengingatnya. Nah, untuk mengingat dengan sebenarnya ini harus melalui proses tertentu, karena kolbu itu tidak akan bisa dibohongi. Kolbu bisa ingat cuman kepada yang sudah diketahui, sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam video sebelum ini. Nah, kita tidak akan bisa mengingat jika kita belum mengetahui kalau secara makna hakikat dan makna makrifat. Coba saja kita sama rasakan atau tanyalah hati kita masing-masing secara jujur, apakah bisa ingat kepada yang belum kita ketahui? Coba jawab di kolom komentar ya. Nah, ini sebenarnya jawabannya ada di dalam kolbu kita masing-masing. Untuk lebih jelasnya ada di dalam kitab ya, kami menemukan sebuah keterangan dalil di dalam kitab Sirrul Asror di halaman 80. Di situ dijelaskan wa amanatijatul dzikrur ruh fahuwa musahadatu anwari tajaliyati sifat, yang artinya yang dikatakan zikir ruh itu ialah menyaksikan tajalinya sifat. Nah, sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, di dalam keterangan ini ada kalimat zikir. Di sini makna zikir bukan nyebut lagi atau yang dikatakan wirid, tapi zikir di sini ialah mengetahui atau menyaksikan. Tapi untuk ingat itu harus mengetahui terlebih dahulu kepada yang akan diingatnya. Apalagi ini urusan akidah, tauhid, ya, ilmu makrifat tentang ketuhanan. Harus betul-betul kita ini, ya, positif kepada yang akan diingatnya. Nah, sebenarnya sering ini kita baca yang suka aurad ya, khususnya ada kalimat ketika kita sedang wirid ba'da sholat, biasanya suka dibacakan berbunyi afdolul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, coba sekarang kita terjemahkan dulu ya. Afdolul dzikri, yang paling afdolnya zikir,
itu adalah fa'lam, ketahuilah. Nah, ini dikuatkan dengan fa jawab di sini ya. Fa'lam, maka ketahuilah. Apa yang harus kita ketahui ini? Annahu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, jadi fa'lam, harus tahu. Nah, setelah tahu baru, oh iya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam kalimat ini kita semua sudah pada tahu, sering mengucapkan, lumrah di kalangan umum. Para arif billah di dalam kitab tasawuf seperti hikam ini betul-betul menunjukkan keharusan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya supaya kita ingatnya kepada Tuhan itu benar-benar vakum bidzahir, nyata, terasa kebenarannya, terasa benarnya dengan kolbu kita sendiri. Nah, jadi bagaimana? Nah, kan tadi itu kita tajalli sifat, zikir itu, musyahadah, syahadat itu, ma'rifat itu. Nah, untuk jelasnya seperti ini. Rasakan ya, pahami dengan baik. Ya mungkin kalau yang sudah skip dari tadi atau pindah video, ya mungkin belum jodohnya ya. Nah, ini yang masih setia, spesial untuk sahabat tilawah semua yang mendengarkan, masih menyimak. Contohnya seperti kita sedang melihat atau merasakan lah ya, memakan atau pokoknya tentang kita sedang apapun ya, per jam, per menit, per detik kita di dalam beribadah maupun di luar ibadah, dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, salah satu contoh sedang makan, contohnya makan gula yang manis, karena gula itu kan manis, tidak ada gula yang pedas atau yang asin, jarang ya. Gula itu pasti manis. Contoh nih, ketika kita sedang memakan gula, jadi kita harus menemukan ya, makrifat, mengingat ketika kita sedang makan gula kan tadi contohnya. Jadi kalau yang masih buta atau tidak mengingat Allah, yang makan gula biasanya. Yang ingat, yang ia fokus, yang ia temukan, yang ia saksikan, ya gula yang rasanya manis. Itu kan berarti polos istilahnya ya. Tidak mengingat Tuhan, tidak makrifat kepada Tuhan. Nah, harusnya kita menemukan Tuhan ketika kita sedang memakan gula manis tersebut. Bagaimana prosesnya? Seperti ini. Gula itu kan manis, tapi gula tidak bisa menciptakan manis, dan manis pun tidak bisa menciptakan gula. Tapi Allah lah yang menciptakan gula, dan Allah lah yang menakdirkan, menghendaki manis di dalam gula tersebut. Timbul ya Qadir, hei zat yang menakdirkan. Ada Allah ternyata yang sedang menakdirkan manis terhadap gula. Nah, timbul ya Qadir. Qadir itu kan identiknya atau talazumnya itu dengan sifat kudrot.
salah satu dari sifat 20. Kan tajalli sifat nih. Nah terus sifat ma'ani itu kudrot yang tidak akan berpisah dengan zatnya. Jadi kita tidak hanya kepada namanya saja, dan kita benar-benar menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada ketika kita sedang memakan gula. Nah, jadi tidak hanya mengingat namanya, tapi menemukan zatnya. Bagaimana bisa dipahami? Kita jangan berprasangka bertemu dengan Allah itu seperti bertemu dengan makhluk yang mana ada warna, misalnya cahaya atau bentuk ya sebagaimana makhluk rupa. Bukan, kan Allah itu mukhalafatun lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya, dengan semua ciptaan yang baru. Tidak ada yang menyerupainya. Jadi jangan kita ini berprasangka bertemu itu kita ini melihat sebuah bentuk, rupa, warna misalnya. Bukan. Tapi yang tadi ketika kita tajalli sifat seperti tadi pokoknya ya prakteknya, contohnya. Nah itu kita bertemu, menemukan, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk ingat kepada Tuhan ini kan tadi harus memakai perasaan yang mendalam, ceritaan yang jujur, ya, sesuai dengan bukti. Bukti ketika kita memakan gula yang manis, kita menemukan Tuhan, bersaksi kepadanya. Beliau sedang menghendaki, menakdirkan manis terhadap gula tersebut. Kalau istilah santri ini ada di dalam kitab Alfiyah, ada bahasa wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'indohar. Nah, ketika sesudah fi'il, pekerjaan, ciptaan, itu pasti ada fa'il, ada yang mengerjakan, ada yang istilahnya fa'il. Ya mana mungkin kita bayangkan contohnya ada cangkul di tengah sawah hidup sendiri. Kan tidak mungkin. Pasti ada yang menggerakkannya dan tidak akan berpisah antara sifat dan zatnya itu. Ya, tidak akan berpisah fi'il dengan fa'il itu. Pasti ada Allah yang sedang menghendaki manis terhadap gula tadi. Nah itu tidak akan berpisah sifat dengan zatnya itu. Mustahil untuk pisah ya kita saja contohnya. Kan tidak mungkin berpisah kita, diri kita, jasad ini, zat diri kita sendiri dengan sifat kita, kan pasti menyatu. Tidak mungkin kalau misalnya sahabat tilawah yang sedang mendengarkan ini orangnya baik hati atau ganteng atau cantik misalnya, tapi badannya ada di sebelah pojok kiri, terus kecantikannya atau sifat baiknya ada di pojok sebelah kanan, kan mana mungkin. Itu tidak akan berpisah. Nah itu sahabatku ya, kita ini harus jujur. Nah kalau kita sudah vakum, sudah terasa di dalam kolbu kita sudah nasiun an dalilin ya, sesuai dengan dalilnya juga. Nah itu jangan diragukan lagi, karena man lam yadzuk lam yadri. Nah ya, barang siapa yang tidak menemukan, tidak mengalami, itu lam yadri, itu tidak akan mengetahuinya. Semoga bermanfaat. Jangan sungkan jika ada yang mau ditanyakan di kolom komentar saja. Terima kasih yang sudah like, komentar, dan subscribe-nya. Sahabat
sahabat tilawah semesta semuanya, apakah bisa zikir atau ingat kepada yang belum kita ketahui? Karena kolbu itu bisa ingat kepada yang sudah diketahui. Coba saja kita rasakan bersama, tanya diri kita masing-masing. Nah, ini jawabannya ada di salah satu dalil kami temukan di dalam kitab Sirur Asror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam tilawah semesta. Sahabatku, sahabat tilawah semesta, semuanya selamat datang. Terima kasih telah meluangkan waktunya singgah di channel yang sederhana ini. Dan mohon subscribe-nya agar kami semangat lagi untuk berbagi ilmu. Dan terima kasih banyak buat yang sudah subscribe, like, dan berkomentarnya. Semoga berkah selalu. Kami ucapkan terima kasih. Sahabatku, ternyata kolbu itu bisa ingat kepada yang sudah diketahui. Kolbu tidak akan bisa ingat kepada yang belum diketahui. Coba saja kita rasakan bersama. Tanya hati kita masing-masing secara jujur, apa bisa zikir atau ingat kepada yang belum kita ketahui? Ini jawabannya ada di kolbu kita masing-masing. Nanti kita akan ketahui dan bongkar bahasan ini agar kita bisa zikir, mengingat Allah, makrifat kepada Allah dengan benar. Sedangkan kebanyakan mengingat Allah itu tanpa mengetahuinya. Kalau secara rasional, logika itu agak aneh. Ya mungkin untuk dari segi kebijaksanaan, karena kita juga untuk yang sudah punya ilmu makrifat yang lebih tinggi, untuk bekal juga ya, kita harus memahami, memaklumi, dan memaafkan juga. Ini seolah-olah bekal untuk nanti sebelum kita memahami dengan benar. Kita jangan mencela atau merendahkan yang zikir jika belum sampai ke titik yang akan dibahas ini. Karena kebanyakan orang itu kan zikirnya hanya sebatas mulut contohnya, atau mengingatnya benar-benar tanpa diketahui, tanpa mengetahui, tapi nekat untuk mengingat. Itu disebutnya itu nekat. Karena ada meyakinkan, ada diyakin-yakin gitu istilahnya ya. Ada kalau istilah Sunda, ada patekadan, ada nekad. Beda. Kalau mengingat Allah tanpa mengetahui, terus kita memaksakan agar ingat, tapi tanpa mengetahui, dan itu memaksakan. Nah, itu disebutnya nekad. Beda kalau kita mengetahui dulu, mempelajarinya, makrifat dulu kepada Allah, setelah menemukan, bersaksi, nah baru mengingat. Nah itu mah benar, atau istilahnya jadi patekadan.
keyakinan yang pasti, bukan diyakin-yakin atau bukan nekat. Nah, kita harus memaklumi jika untuk orang yang zikirnya masih di level itu, jangan merendahkan dan jangan mencela. Karena kan di video sebelum ini kita sudah kasih tahu juga untuk level zikir itu kan terbagi 3. Ada yang menafsirkan zikir itu wirid yang aja di mulut dengan kalimat-kalimat thayyibah, takbir, tahmid dan tahlil tanpa makrifat, tanpa mengetahui. Nah itu juga benar. Jangan disalahkan, jangan direndahkan. Seandainya sahabat tilawah semesta semuanya sudah bisa zikir yang benar ya. Nanti setelah dibahas, setelah dikasih tahu. Nah itu istilahnya bekal ya, agar kita tidak sombong atau agar ada kebijaksanaan. Oke sahabatku, lanjut ya, kembali ke pembahasan awal. Ini agar kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar sesuai dengan hukum nasiun andalilin ya, dan fakum bidawahir, agar nyata rasa kebenarannya. Maka kita harus makrifat dulu kan, harus mengetahui dulu, mempelajari dulu, menyaksikan terlebih dahulu kepada Allah. Setelah itu baru kita akan bisa mengingatnya atau berzikir kepadanya. Nah ini jawabannya ya dari pertanyaan awal tadi, apakah bisa ingat kepada yang belum kita ketahui? Ya ini jawabannya ada di dalam kolbu kita masing-masing. Atau lebih jelasnya akan kami kasih referensi dalil hukum yang kami temukan dari salah satu kitab yang namanya Kitab Sirrul Asror di halaman 80. Di situ dijelaskan yang berbunyi wa amanati jatuh dzikruru, bahwa musyahadatu anwari tajaliyati sifati, yang artinya yang dikatakan zikiruh itu ialah menyaksikan tajalinya sifat. Nah, di dalam keterangan ini ada kalimat zikir. Nah, di sini makna zikir sudah bukan nyebut lagi atau yang dikatakan wirid. Karena ini ilmu makrifat ya, akan membongkar kemakrifatannya. Nah, tapi zikir di sini ialah mengetahui atau menyaksikan. Nah, tapi untuk ingat itu harus mengetahui dahulu kepada yang diingatnya kan. Nah, jadi zikir roh itu atau zikir yang benar dengan mengetahui, bermusyahadah, bersaksi, itu istilahnya zikir roh ya. Nah, dan yang disebut zikir roh itu ialah menyaksikan tajalli sifat. Nah, contohnya nanti akan kita contohkan dan praktekkan bersama saja agar kita benar-benar langsung bisa ya memanfaatkan. Nah, ini kan urusan ingat. Jadi harus mengetahui dulu kepada yang akan diingatnya. Ini urusan akidah, akidah ketuhanan. Jadi harus benar-benar positif kepada yang akan diingatnya. Ini sering kita baca juga,
setelah kita sholat, yang suka ikut aurad wirid ya di masjid, ada sering dibaca itu berbunyi afdholul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdolnya ingat itu, afdholul dzikri, afdolnya zikir itu adalah fa'lam, i'lam, ketahuilah, harus mengetahui. Fa'lam, nah maka pakai fa, itu fa jawab dari yang afdolnya dari ingat itu, yang bagus, yang benar itu bagaimana? Fa'lam. Nah, jawabnya fa-nya disimpan di kalimat i'lam. Maka harus tahu. Jangan langsung mengingat. Kalau kita langsung berzikir tanpa tahu, ya nanti aneh, itu zikirnya kemana? Kita ingatnya kepada siapa? Oke, kepada Allah. Tapi belum tahu Allahnya. Ya paling mentoknya. Jadinya kita ini memaksakan mengingat nama atau mengingat huruf. Alif, lam, ha dibaca jadi Allah. Paling mentoknya ke sana. Nah itu ya zikir lisan kan jatuhnya. Bukan zikir, ya zikir, bukan zikir ingat, zikir yang sebenarnya jatuhnya. Nah, jadi gimana ini agar kita bisa zikir? Nah, kita mulai ya pembongkarannya di sini. Kita harus mengetahui dulu. Kita akan langsung praktek saja. Kita akan langsung contohkan saja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kegiatan kita ketika kita beribadah atau di luar ibadah. Ayo contohnya mau seperti kegiatan apa ya? Ketik saja di kolom komentar. Nanti akan untuk memperkuat ke depannya ya, kasih contoh. Nah, kalau sekarang mungkin ketika kita contoh ya, ini sedang menulis contohnya ya. Nah, nanti untuk sahabat tilawah semesta semuanya boleh di kolom komentar, jangan sungkan mau dicontohkan lagi barangkali ya di dalam kegiatan apa, silahkan jangan sungkan. Mau sedang beribadah, mau sedang kegiatan atau apa di mana gitu misalnya ya, boleh jangan sungkan. Nah ini untuk contoh saja, karena tinggal kita samakan saja ya, di dalam semua kegiatan sama saja, karena itu takdir ya. Mau sedang dimanapun, kapanpun, sedang bergerak apapun gitu, sedang melihat, mendengar apapun sama saja, itu bisa disamakan untuk contoh kita berzikir ya, untuk kita bermakrifat kepada Allah. Nah kita akan contohkan saja ketika kita kan tadi mau menulis ya, ganti dulu kayaknya untuk lebih gampang ketika sedang makan sajalah. Karena kalau menulis kan tidak semuanya sedang menulis, tapi kalau makan itu semua manusia ya, itu pasti kan setiap hari akan makan. Jadi contohnya akan kami contohkan ketika sedang makan saja ya, bagaimana? Setuju? Oke, ketika sedang makan ya, makan yang dimakan itu contohnya apa ya? Garam, cabai atau gula? Gula saja boleh ya. Atau kalau pernah gula mah pengen yang lain lagi, contohnya sedang makan deh, makan cabai yang lada, yang pedas ya. Nah kita contohkan ketika kita makan cabai yang pedas ya. Oke, sama-sama saja kita bayangkan ya, kita sedang memakan cabai ya, cabai yang berwarna merah. Biasanya cabai kan warna merah ya, yang warna hijau boleh, sebenarnya samakan saja, pokoknya sama aja ya.
Nah, kita memakan cabenya yang berwarna merah, terus pedas gitu kan ya, karena jarang kalau cabai itu asin nih, biasanya pedas ya. Jarang juga yang manis atau pahit ya. Kalau yang mentah paling yang pahit mah. Nah, ini yang pedas saja lah, yang rumel lah ya, yang biasanya. Bayangkan ketika kita memakan cabai yang berwarna merah. Ini agar seolah-olah praktek gitu ya, bayangkan itu. Nah, ketika kita memakan cabai yang berwarna merah, maka kita harus sadar ya, harus bertemu kan, harus bermakrifat kepada Allah ketika kita memakan atau memakan cabai. Nah, cabai itu warnanya merah ya, kita harus bertemu dengan Allah dari warna merahnya si cabai. Nah, bagaimana caranya? Kita sadar ya, temui Allah Subhanahu wa taala, istilahnya taqarrub ya, mendekatkan diri, atau muraqabah, mengintip ya, ada istilah hakikat itu muraqabah, mengintip. Bagaimana caranya? Kita sadari bahwa cabai itu lada, pedas, berwarna merah ya. Nah, si cabai itu takdir Allah, kehendak Allah, rasanya pedas dan warnanya merah. Karena si cabai tidak bisa membuat pedas, pedas tidak bisa membuat cabai, menciptakan cabai. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan cabai. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan pedas kepada si cabai. Allah yang menciptakan cabai dan Allah yang menghendaki, menakdirkan warna merah terhadap si cabai. Ya. Terus intip, temui Allah Subhanahu wa taala di dalam cabai tersebut ketika kita makan cabai. Maksudnya ya, harus menemukan Allah. Oh, ternyata ini takdir Allah, kehendak Allah. Nah, timbul ya Qadir, hei zat yang menakdirkan, hei zat yang menghendaki, gitu kan? Oh, ini semuanya kehendak Allah, dari Allah, ciptaan Allah, takdir Allah. Ya Qadir, takdir Allah. Nah, Qadir ini atau takdir ini talajumnya atau identiknya kan dengan sifat kudrot. Kudrot itu kan sifat ma'ani, salah satu dari sifat 20 sifat wajib di Allah, sifat ma'ani yang tidak akan terpisah dengan zatnya. Tuh, jadi bukan hanya nama nih, tapi dengan zat Allah ya, kita bertemu ketika kita memakan cabai. Karena urusan ketuhanan ini, urusan Allah, beda dengan makhluk. Gak usah ditanyakan bagaimana bentuknya, mana, seperti apa. Kan salbiah, dicabut kan pertanyaan-pertanyaan itu. Allah itu kan mukhalafatul lil hawadisi. Ya, kita cukup bertemu saja, bersaksi saja kepada Allah ketika kita memakan cabai. Ya, atau ya kegiatan lainnya ya, beribadah maupun di luar ibadah. Nah, contohnya kita makan cabai contohnya. Nah, gitu kan, beda dengan bertemu makhluk yang harus berbentuk seperti itu, gayanya seperti itu, beda. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah kita seperti itu. Jadi di dalam kegiatan apapun samakan saja. Nah, fa'lamkan. Nah, baru kita
bisa zikir. Nah terus baru setelah kita bertemu bersaksi kepada Allah ketika kita memakan cabai, nah baru di sini kita mengingatnya kembali, zikir kepada Allah. Nah, setelah tahu afdalul zikri fa'lam, baru annahu la ilaha illallah. Oh iya, la ilaha illallah, ternyata tiada Tuhan selain Allah. Semua makhluk yang banyak ini di dunia ini, di alam semesta ini, ternyata la ilaha illallah, ya, turut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kenapa kan di sana itu ada makhluk, ada ciptaannya. Kenapa? Karena ada yang menciptakannya. Nah itu sahabatku. Nah, setelah itu baru kita akan bisa mengingatnya. Karena kolbu tidak akan bisa ingat kepada yang belum kita ketahui. Nah, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, afdolnya zikir, afdolnya ingat itu, fa'lam, ketahuilah tiada Tuhan selain Allah. Nah, di dalam ayat ini kita sudah mafhum, jadinya sudah memahami. Ya, nah sahabatku, sahabat tilawah, ya silakan yang mau subscribe, yang baru mampir subscribe dulu boleh. Semoga berkah ya, dan saya selalu agar bisa mengingat, menyimak semua bahasan dari channel Tilawah Semesta ini. Sahabatku, para arif billah di dalam kitab tasawuf seperti kitab hikam ya. Nah ini betul-betul menunjukkan harusnya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan ya. Makrifat kepada Tuhan. Maksudnya supaya kita ingatnya kepada Tuhan itu benar-benar vakum bilawahir, terasa kebenarannya dengan kolbu kita masing-masing, dengan kolbu kita sendiri. Nah, untuk mengingat kepada Tuhan itu, kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan harus memakai perasaan yang mendalam, ceritaan yang jujur, nyata, dengan bukti sesuai dalil. Gitu kan? Istilahnya i'tiqadun jazimun mutabikun lil waqi'i, gitu kan? Kita itu harus punya keyakinan yang pasti, nyata, terbukti, sesuai dengan dalil. Nah ini, jadi kalau kita sudah punya keyakinan, walaupun orang lain menyalahkan, walaupun orang lain tidak iakan gitu, kita tidak akan tergoyahkan lagi. Ya maksudnya ketika setan datang menggoda ya untuk bermaksiat atau untuk melupakan Allah, kita akan kuat, tidak akan tergoyahkan lagi. Nah ini sebenarnya ilmu tingkat tinggi ya, yang jarang orang bahas agar kita kuat dari godaan setan, agar kita mampu menahan ya atau mengalahkan setan. Nah, ini bisa jadi ya diistilahkan ke sana juga ini dapat gitu sahabatku. Nah, karena kita sudah kuat ya, sudah terbenteng ya, tidak akan tergoyahkan lagi dengan godaan-godaan setan. Nah, walaupun kita ada yang menyalahkan.
Ya, logikanya seperti ini. Kita sudah tahu, ya, sudah merasakan sendiri itu bahwa jeruk, buah jeruk ini yang ini dan rasanya seperti ini. Kita benar-benar pernah memakannya, bukan hanya berita, ya, bukan hanya kabar-kabar dari orang gitu ya. Kita benar-benar merasakannya. Nah, terus ketika ada yang membahas tentang jeruk, jeruk ini yang mereka terangkan, yang orang lain terangkan tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan, maka kita tidak akan tergoyahkan dan akan punya keyakinan tersendiri bahwa jeruk ini ya menurut saya yang saya rasakan ya seperti ini karena saya pernah merasakannya sendiri. Nah, nanti akan bisa seperti itu sahabatku. Ya, terus kan ada kabar nih kalau di yang menurut dongeng ini ya. Katanya gitu ya kalau istilah Sunda itu tikotok gitu ya. Terus atau istilah di Sunda itu ada ti ucing gitu istilahnya, istilah gitu ya, kotoran gitu ya. Nah, itu katanya rasanya asin. Gitu ya. Nah, itu kan kalau kita hanya sekedar kabar gitu ya dari orang lain, berita ya. Walaupun itu dari Quran dan hadis pun, nah itu kalau kita tidak merasakan, ya kita belum makrifat. Tapi kalau benar-benar kita merasakan sendiri, oh iya ternyata ya, itu kucing itu asin gitu katanya, contohnya. Itu baru kita benar-benar merasakannya sendiri. Nah, itu sahabatku, pentingnya ilmu makrifat. Jadi kita akan bisa zikir dengan benar jika kita bisa atau jika kita bersaksi dulu, jika kita bermakrifat dulu kepada Allah. Jadi tidak salah kata para leluhur itu awaluddini makrifatullah ta'ala. Awal-awalnya beragama itu adalah harus makrifat dulu, harus bertemu dulu, harus ya bermakrifat ya, mengenal, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sahabatku ya, agar kita bisa benar-benar kuat beragama, yakin, sempurna ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar ya, bisa menakis kuat dari godaan setan, dan agar kita bisa mengalahkan setan dan nafsu yang ada di dalam diri kita. Nah, ini bisa jawabannya ke sana. Banyak orang yang mengatakan kan, gimana cara kita menahan hawa nafsu? Bagaimana caranya kita mengendalikan nafsu? Nah, itu sama caranya, intinya seperti itu. Ini jawaban pusat. Jadi untuk bisa menjawab semua pertanyaan ya, kalau kita arahnya ke sini. Nah, kalau arahnya bukan ke pusat, bukan kepada Allah, nah itu jatuhnya penemuan. Nah, gini caranya, pengalaman saya mah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau beda-beda kan, karena suka ada kan jawaban itu berbeda, tidak sama. Nah, kalau langsung yang ke pusat, kepada Allah mengarahnya, ya, memakai ilmu kemakrifatan, ya, memakai ilmu makrifat. Nah, ini akan bisa menjawab semua pertanyaan dan menjadi solusi semua permasalahan. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga berkah. Salam tilawah semesta.